Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini tema yang akan saya sampaikan adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Ini merupakan mata pelajaran PAI kelas 7 jenjang SMP. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran dengan media ini, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan arti kejujuran, amanah, dan istiqomah. 2. Menunjukkan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 3. Menunjukkan dalil terkait perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian 4. Menjelaskan hikmah kejujuran, amanah, dan istiqomah. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Lawan dari jujur adalah bohong. Seseorang yang bohong, maka apa yang diucapkan pastilah tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu berperilaku jujur. Banyak ayat ataupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya dalam surat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Kemudian hadis Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Nah, ini adalah contoh dari penerapan perilaku jujur, di mana tampak di situ ada 2 kelompok anak yang sedang mengerjakan soal ujian. Satu kelompok anak dia meminta jawaban temannya. Ini menunjukkan perilaku tidak jujur. Sementara kelompok yang lain dia mengerjakan sendiri soal itu. Dan ini menunjukkan perilaku jujur. Setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah untuk manusia. Hikmah jujur adalah yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ini adalah hal yang sangat penting bagi manusia di dalam menjalani kehidupan, di mana harus berinteraksi, harus berhubungan, berkomunikasi dengan manusia lain. Dengan itu, orang itu akan mudah untuk mendapatkan banyak teman. Kemudian dengan jujur, seseorang akan mendapatkan ketentraman di dalam hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang. Pengertian amanah adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Pengertian amanah dalam penerapannya tergantung pada konteks. Yang pertama, amanah terhadap Allah bermakna dapat menjalankan tanggung jawab sebagai hamba Allah untuk taat semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Artinya, dapat melaksanakan tanggung jawab yang berkaitan dengan manusia lain. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yang artinya dapat menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, sekarang dalil-dalil tentang perilaku amanah. Yang pertama dapat kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 36.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nah, ayat ini merupakan pengertian amanah dalam konteks sesama manusia. Ayat yang kedua dapat kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul atau Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, ayat ini adalah pengertian amanah dalam konteks terhadap Allah. Sekarang kita lihat contoh perilaku amanah. Tampak di dalam gambar ada seorang anak yang mendapat titipan atau amanah dari guru untuk disampaikan kepada orang tuanya supaya besok ke sekolah untuk menghadap guru. Kemudian karena si anak berpikiran bahwa orang tuanya dipanggil karena untuk membahas kenakalannya karena kemarin membolos, maka si anak berpikiran untuk tidak menyampaikan pesan atau amanat itu kepada orang tuanya. Ini adalah contoh tidak melaksanakan amanat terhadap sesama manusia. Hikmah perilaku amanah adalah yang pertama, dipercaya orang lain. 2, mendapatkan simpatik dari semua pihak. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Pengertian istiqomah. Istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian atau teguh dalam melakukan kebaikan dan konsekuen di dalam tindakan. Atau dalam bahasa keseharian bisa disebut ajek atau rutin. Lanjut kepada dalil-dalil tentang perilaku istiqomah. Terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Ini adalah janji Allah. Janji Allah pasti akan terjadi, pasti terpenuhi. Di mana orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan, maka bagi mereka tidak akan pernah ada kekhawatiran di dalam hidup. Dan juga mereka tidak akan pernah mengalami duka cita atau kesedihan. Ditambah dengan surat Al-Imran ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi atau karunia. Ayat ini mengandung doa yang bisa kita amalkan dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memohon kepada Allah untuk istiqomah di dalam keimanan kepada
Allah. Karena ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga ini menjadi amalan yang wajib kita laksanakan terutama setelah selesai sholat. Nah, ini adalah contoh dari perilaku istiqomah. Terdapat seorang anak yang berjalan menuju ke masjid, di mana di antara teman-temannya mereka masih banyak yang bermain, tetapi satu anak ini terpanggil ke masjid untuk sholat tepat waktu karena dia istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama, dijauhkan oleh Allah dari rasa sedih dan tidak gentar di dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Karena orang istiqomah itu yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga untuk orang-orang yang istiqomah dengan iman dan amal soleh. Sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Yang kedua, akan mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan. Karena ia termasuk orang-orang yang tekun dan ulet. Orang istiqomah itu menunjukkan perilaku yang tekun, yang ulet. Mereka pantang menyerah. Dan ini menjadi kunci dari kesuksesan seseorang. Yang ketiga, akan selalu dilindungi oleh Allah karena ia termasuk orang-orang yang sabar. Orang istiqomah juga merupakan cermin dari orang yang sabar. Orang yang sabar disayang, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah contoh dari perilaku istiqomah, di mana di situ terlihat ada seorang anak laki-laki yang pada saat bermain dengan teman-temannya dan kemudian dia mendengarkan azan, dia langsung menuju ke masjid dengan tidak menghiraukan teman-temannya yang masih bermain. Ini menunjukkan perilaku istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, dan ini yang harus kita contoh. Nah, ini adalah hikmah dari perilaku istiqomah. Yang pertama, dijauhkan oleh Allah dari rasa sedih dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Orang yang istiqomah yakin akan janji Allah, di mana orang yang istiqomah dijanjikan oleh Allah dijauhkan dari rasa sedih dan dijanjikan oleh Allah dengan surga di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan. Karena ia termasuk orang-orang yang tekun dan ulet. Istiqomah adalah perilaku yang pantang menyerah. Dan ini adalah termasuk perilaku tekun dan ulet yang merupakan kunci dari kesuksesan seseorang. Yang ketiga, orang yang istiqomah akan selalu dilindungi oleh Allah karena ia termasuk orang yang sabar. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.